sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Selasa 25 Februari 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Penumpang KM Barcelona loncat ke laut hingga kini belum ditemukan. Seorang penumpang KM Barcelona 2 Latifah Sunet yang dikabarkan melompat dari atas kapal hingga kini belum ditemukan Selasa 25 Februari 2025. Hal itu disampaikan langsung Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Kantor Kesyah Bandara dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas 1 Ambon, Arthur Piris. Ia mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Ambon untuk melakukan proses pencarian. Berdasarkan berita acara yang diterima KSOP Ambon, kejadian itu sempat disaksikan salah satu penumpang bernama Rahman. Namun aksi nekat itu tak bisa dihentikan sebab jaraknya yang jauh. Peristiwa itu diketahui terjadi di dekat perairan Tanjung Lima, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, pada Senin 24 Februari 2025 pukul 5.58 waktu Indonesia Timur. Arthur mengaku kapal yang berlayar dari Ternate menuju Ambon itu telah melakukan manuver pencarian setelah insiden terjadi, namun tidak mendapatkan jejak Latifah Sunet. Kita ke informasi lain, Tribuners. Jurnalis Tribun Ternate dipukul saat liput demo Indonesia Gelap, Gempar dan Tribun Ambon turun jalan. Belasan anggota Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempar bersama jurnalis tribunambon.com gelar aksi solidaritas menyikapi tindak kekerasan yang menimpa jurnalis di Kota Ternate, Maluku Utara. Ialah M. Julfikran Suhadi yang menjadi korban pemukulan oleh oknum petugas Satpol PP saat aksi Indonesia Gelap di depan kantor Wali Kota Ternate. Jurnalis Tribun Ternate.com itu pun mengalami memar di wajah serta beberapa bagian tubuhnya. Dalam unjuk rasa yang berlangsung di Jalan Insinyur Putuhena Bundaran Poka, Senin 24 Februari 2025 sore itu, masa aksi membawa sejumlah poster berisi kecaman atas tindak pidana itu. Koordinator aksi Maula Pelu menjelaskan, dalam satu pekan terakhir terjadi dua kejadian yang melukai hati insan pers. Menyesalkan kejadian itu, Maula mewakili masa aksi menuntut mendesak Kapolda Maluku Utara dan Kapolres Ternate, serta jajarannya mengusut kasus kekerasan terhadap dua jurnalis yang menghambat jurnalis dalam mencari informasi yang telah diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Mendesak Wali Kota Ternate memberikan sanksi tegas kepada anggota Satpol PP yang menganiaya dua jurnalis. Mendesak Wali Kota Ternate mengevaluasi kinerja Kasatpol PP atas kelalaiannya dalam melakukan pengamanan massa. Mendesak Kapolda Sulawesi Tenggara untuk mencopot Kapolresta dan Kasipropam Polresta Kendari atas dugaan pembiaran dan kegagalan dalam menegakkan serta dinilai tidak memahami kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Menuntut kepolisian agar mencabut surat panggilan terhadap jurnalis dalam memberikan kesaksiannya. Sebab karya jurnalistik adalah kesaksian jurnalis itu sendiri dan jurnalis tidak bisa berhadapan secara hukum.
kaktus yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat pesisir. Dirinya menambahkan, jangan sampai ambrol lagi seperti tahun lalu, baru ada tindakan dari pihak teknis terkait. Untuk diketahui, jembatan penghubung antara Ohoy atau Desa Rumadian menuju Dian Darat, Kabupaten Maluku Tenggara sempat ambrol pada Kamis 3 Oktober 2024. Jembatan tersebut merupakan jalan poros atau utama penghubung antara Ohoy Rumadian, Kecamatan Manyeu, dan Dian Darat. Jembatan tersebut ambrol pada ujung sebelah kiri diperkirakan karena beban muatan kendaraan besar yang acap kali melewati jembatan tersebut. ...650 pedagang sudah bisa tempati gedung Pasar Maren Tual. Pemerintah Kota Tual Provinsi Maluku telah meminta para pedagang yang berjualan di kawasan SPBU UM dan Mangon untuk kembali menempati Pasar Maren. Pasalnya, pasar baru yang dibangun dengan anggaran dari APBN senilai 50 miliar rupiah tersebut telah rampung dan sudah menjadi aset Pemkot Tual. Usai diserahkan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah atau BPPW Maluku menjadi aset Pemkot pada 11 Desember 2024 lalu, Pemkot Tual pun membuka pendaftaran bagi pedagang. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Tual Darnawati Amir menyebut, jumlah pedagang membludak kala pihaknya membuka pendaftaran bagi pedagang untuk menempati pasar tersebut. Bangunan baru itu dapat menampung 650 pedagang. Pantauan tribunambon.com, sejumlah pedagang sembako sudah memanfaatkan pasar tersebut. Sementara sebagian besar kios dan meja-meja masih kosong. Nampak para pedagang sudah menetapkan area-area khusus untuk menempatkan para pedagang berdasarkan kategori dan jenis dagangan. Pemkot Tual, kata Darnawati, tengah mengupayakan agar arus lalu lintas di kawasan pasar tidak lagi macet seperti dulu. Dan Darnawati juga merencanakan ada penambahan ruang di lantai 2 Pasar Maren agar dapat menampung lebih banyak pedagang. Namun hal itu menunggu kebijakan Wali Kota Tual berkaitan dengan pendanaan. Kantong di sini tuh malam-malam ini. Terakhir, Tomo. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Baru selesai dibangun, pedagang ngeluh sejumlah rolling door di Pasar Maren Tual rusak. Pasar Maren Tual yang baru saja dibangun dan terletak di Jalan Abdul Ghani Ronua, Kelurahan Masrum, Kecamatan Dulah Selatan mengalami sejumlah kerusakan. Ironisnya, pembangunan yang menguras APBN senilai 50 miliar rupiah tersebut digadang-gadang bakal menjadi pusat perdagangan di Kota Tual, Provinsi Maluku, justru tak terurus. Berdasarkan pantauan tribunambon.com, Selasa 25 Februari 2025, pasar yang telah menjadi aset Pemkot Tual ini nampak dijejali tumpukan sampah plastik. Sementara rolling door pada 2 toko di lantai 1 dan 2 dirusak kawanan pemabuk yang doyan pesta miras di kawasan tersebut. Bukan hanya rolling door saja yang rusak, namun terlihat jelas ada lubang menganga pada langit-langit toko yang baru saja rampung dibangun.
Kepada tribunambon.com, Gani, salah satu pedagang di Pasar Tual, mengeluhkan hal tersebut. Tiap malam orang mabuk pasti penuh di sini. Menurutnya, rolling door yang rusak merupakan ulah kawanan pemabuk tersebut. Dirinya pun berharap pihak Pemkot Tual di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak dapat mengatasi hal tersebut. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi